Suara Gerasi FM, The Sound of Life, Tuhan adalah tempat persembunyian. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia umat Kristiani dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Ya teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kalian boleh menikmati mungkin waktu akhir pekan, atau juga waktu kebersamaan dengan keluarga, atau juga buat kalian yang masih harus ngantor, beraktivitas, tetap semangat semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kembali, siang hari ini di program Young and Fresh, kita akan sama-sama belajar supaya iman kita kepada Tuhan, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan boleh terus semakin bertumbuh dan semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Dan saat ini ada Kak Stevi Valencia juga yang sudah hadir di studio Suara Gerasi FM untuk memberkati kita semua. Kak Stevi, thank you udah hadir. Sama-sama. Ya, di tengah kesibukan sudah menyempatkan waktu buat kembali memberkati kita semua. Dan ngomong-ngomong, kita hari ini mau belajar soal apa nih, Kak? Kita mau belajar tentang mewaspadai keinginan. Mewaspadai keinginan. Iya. Oke, apalagi anak muda ya, kayaknya keinginannya banyak. Bener. Yang udah tua aja masih punya banyak keinginan ya, Iya, apalagi yang muda. Iya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman hari ini pastikan kalian menyimak dengan baik supaya materi tentang mewaspadai keinginan ini benar-benar bisa kalian serap secara maksimal dan ini tertanam di dalam hati dan pikiran kalian. Kak Stevi, boleh berdoa buat kita. Silakan, Kak. Ya, mari kita berdoa ya teman-teman. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Kami masing-masing dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah hati setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu lebih dalam lagi dan mengenal Engkau, pribadi-Mu yang seutuhnya. Dan berkati Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan terhadap anak-anak muda dan seluruh pendengar yang mendengarkan program ini saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Stevi. Ya, shalom semua teman-teman ya. Kami ucapkan juga selamat pagi ya. Kalau kalian ini saat ini bisa mendengarkan program ini, itu anugerah yang luar biasa loh dari Tuhan. Karena kalian bisa hidup, diberi kehidupan sama yang kuasa ya teman-teman semua. Nah, topik kali ini saya ingin sampaikan tentang mewaspadai keinginan. Nah, hari-hari ini ya teman-teman tuh saya tuh diingatkan sama Roh Kudus nih tentang hukum Taurat yang ke-10. Nah, kira-kira kalian hafal nggak nih 10 hukum perintah Allah nih ya. Yang ke-10 itu bunyinya jangan mengingini milik orang lain ya. Kita flashback dulu lah ya. Pasti kita semua hafal nih sepertinya kalau dari kecil sudah diajarkan, apalagi di sekolah kalau ada pelajaran agama pasti ada tuh pertanyaan 10 hukum perintah Allah atau 10 hukum Taurat apa gitu ya. Ya, yang pertama itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat atau sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu yang lain ya. Nah, dulu nih teman-teman, dulu saya pikir poin yang ke-10 ya, yang ada larangan jangan mengingini milik orang lain tuh kayaknya dosa yang sepele gitu ya, dosa yang simpel lah, makanya Tuhan tuh taruh di tempat yang paling akhir gitu ya. Kan sebelum-sebelumnya tuh dosanya serem-serem ya teman-teman ya, jangan membunuh lah, terus jangan berzina, jangan mencuri gitu ya, kayaknya tuh berat gitu ya kesannya ya. Nah ini tuh yang ke-10, oh jangan mengingini ya, kayaknya bisa lah gue gitu ya. Dulu tuh aku mikirnya kayak gitu, Karinto ya. Gampang lah, ini gampang dilakuin gitu. It's easy gitu teman-teman ya. Nganggap sepele. Tapi hari-hari ini tuh Roh Kudus ingetin. Justru nih ya, hukum yang 10 itu, larangan yang ke-10 itu luar biasa banget. Diingetin sama Roh Kudus nih. Kalau hukum yang 10 itu ternyata tuh jalan pintu kepada dosa-dosa yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Roh Kudus sadari hal itu. Dia bilang gini, ingat gak?
manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa itu karena apa? Ya, karena rasa ingin ya, rasa ingin memiliki sesuatu yang tidak boleh sama Tuhan, ya, yang dilarang sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang berbiji ini, semuanya boleh loh. Itu nggak lebih dari satu dong, kalau semua ya, berarti itu jamak ya. Mungkin ada ratusan pohon di Taman Eden, bahkan ribuan pohon yang mungkin itu buahnya premium ya. Kalau di sini buah premium udah harganya udah mahal-mahal ya Karinto ya. Dan menyehatkan tubuh kita, itu banyak boleh dinikmati. Tapi ya, manusia dasar memang manusia ini ternyata tabiatnya kalau kita itu dikasih semuanya yang boleh, hanya satu doang nih yang nggak boleh. Fokusnya itu yang nggak tidak boleh, yang dilarang gitu ya sama Tuhan. Fokusnya ke satu itu. Karena apa? Dibisikin sama iblis ya kan? Dibisikin sama iblis, terus akhirnya Hawa tertarik dan malah justru memilih keputusan yang salah karena rasa ingin memiliki apa yang sebenarnya bukan miliknya dia gitu ya. Itu kan miliknya Tuhan gitu. Nah, miliknya dia tuh banyak. Kamu boleh milikin yang buah A, B, C, D, tapi yang Z ini nggak boleh. Nah, justru yang nggak boleh ini dia pilih gitu ya. Nah, itulah dari awal cikal bakal manusia diciptakan, dosa turun-temurun sampai sekarang itu ya. Makanya ini adalah dosa yang sangat sulit ya menurut Alkitab nih ya. Lalu zaman sekarang justru dosa mengingini ini semakin sulit dikendalikan teman-teman. Gara-gara apa? Sosial media. Nah, lihat tuh. Iblis pakai sosmed buat rusak generasi muda, teman-teman. Lihat di TikTok ya, yang viral-viral influencer. Pengen jadi kayak mereka kan, kalian kan? Apa yang mereka pakai, pasti kalian pengen pakai ya. Make up yang terbaru, ya lipstick warna apa gitu ya. Pengen dibeli rasanya ya. Terus, wah ada influencer nih. Mungkin ada yang baru bikin tato gitu ya. Sekarang udah zamannya lagi bikin tato mantan namanya apa gitu ya. Setelah putus jadi namanya dibedain gitu. Nah, akhirnya menyesal bertato. Nah, itu dia tuh yang viral-viral influencer di sosmed. Kalau lihat banyak orang beli, kita juga kepengen beli. Banyak orang datang ke tempat tersebut, kita juga pengen datang ya. Apalagi sekarang di Cirebon ada yang lagi pameran makanan festival, kita pasti datang karena apa? Semuanya itu hampir semua itu FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan gitu ya, ketinggalan tren ya, takut dianggap kamu belum mencicipi ini gitu ya, belum kesini, belum punya ini, belum merasakan hal ini. Nah, diiming-imingi hal seperti itu ya teman-teman. Jadi tanpa sadar kita itu digiring untuk selalu pengen ini, pengen itu gitu ya. Padahal yang kita beli bukan hal yang kita butuhkan. Akhirnya di rumah banyak sekali barang-barang yang tidak terpakai. Baju yang masih layak pakai kita nggak mau pakai. Ya, apalagi cewek-cewek. Aduh, aku pusing nggak punya baju. Padahal di lemari pakaiannya udah nggak muat ya. Ya, itu pengalaman pribadi saya juga sih. Ini sebenarnya firman teguran juga buat saya ya teman-teman ya. Sebelum firman itu disampaikan, itu menegur pribadi saya dulu gitu. Nah, itulah manusia teman-teman ya. Rasa ingin itu kuat sekali. Hasrat, apa ya kalau dalam bahasa Inggris tuh desire gitu ya. Rasa inginnya tuh kuat sekali. Sehingga apa? Dari rasa ingin lalu dia tertanam di hati kita dan di pikiran kita, akhirnya diwujudkan lewat tindakan kita. Nah, bahayanya kalau keinginannya salah, keluarnya tindakannya juga bakalan salah teman-teman ya. Sadari teman-teman kalau hari-hari ini tuh dunia makin kesini makin ngeri. Setuju ya teman-teman ya? Kalau nggak dekat sama Tuhan, kalau kita nggak tiap hari bergumul, bersekutu sama Tuhan, kita akan dilibas sama tren, sama keadaan dunia yang ngeri ini, teman-teman. Hidup kita akan dihabiskan untuk mengejar apa? Mengejar keinginan kita. Ya, aduh, sia-sia banget kalau sepanjang hidup kita
kita habiskan untuk mengejar keinginan kita. Keinginan aku, keinginan diriku, pokoknya aku harus puas. Wow, emang benar itu tujuan hidup kita? Enggak ya teman-teman, yang kalau kita pelajari, kalau hidup kita itu adalah punyanya Tuhan ya. Hidup kita itu diciptakan bukan untuk memenuhi keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Dan larangan jangan mengingini milik sesamaanmu ini, kenapa dia diletakkan di hukum terakhir? Karena fokusnya yaitu tadi pada akar batin. Ini justru akarnya malah Tuhan taruh di perintah yang ke-10 sebagai apa? Pagar gitu ya, pagar kita supaya kita tuh berjaga-jaga ya, karena fokusnya pada akar batin, hati dan pikiran manusia ya, bukan sekedar tindakan lahiriah nih. Kalau membunuh, berzina, mencuri itu kan terlihat gitu ya, menyembah berhala itu terlihat dengan mata. Tapi kalau jangan mengingini, siapa yang bisa lihat ya? Hanya Tuhan yang tahu dan dirimu sendiri. Karena itu letaknya di dalam hati, tidak terlihat. Nah, hal ini ya tujuannya itu melarang ketamakan manusia sebenarnya ya, dan keinginan yang tidak terkendali nih, yang memicu pelanggaran 9 hukum yang sebelumnya itu ya. Seperti yang tadi sampai bahkan mungkin jangan ada Allah lain di hadapanku bisa terjadi kalau kita ingin misalkan mengingini sesuatu hal ya, tapi mungkin ada syaratnya nih, misalkan kita punya pacar gitu ya. Aku mau pacaran sama kamu, tapi kamu harus menyangkal Yesus, misalkan kayak gitu. Nah, saking cintanya, saking pengennya sama pria ini gitu ya, lalu dia meninggalkan keimanannya. Bisa terjadi semuanya hal itu ya. Karena apa? Didasari rasa ingin. Nah, bahaya banget ini rasa keinginan ini. Nah, contohnya nih, saya pernah dengar ya di podcast, salah satu podcast, ini kisah real ya guys ya. Ada salah satu influencer di Surabaya. Pasti kalau saya sebutin namanya kalian tahu deh. Tapi saya nggak sebutin ya. Nah, di cerita ini tuh, waktu itu dia cerita rumahnya tuh kerampokan influencer ini. Jendela rumahnya tuh dipecahin. Terus isi rumahnya juga diacak-acak. Barang perhiasan, terus barang-barang berharga juga diambil sama si perampok ini. Dia nggak tahu gitu ya, awalnya siapa yang melakukannya. Uangnya, berangkasnya juga diambil. Akhirnya dia lapor polisi kan. Nah, selidik punya selidik, ternyata you know guys, yang merampok itu adalah tetangganya sendiri. Nah, dan influencer ini tinggal di komplek yang lumayan cukup elit lah, kayak klaster perumahan ya, pasti dijaga dong sama satpam ya, namanya juga klaster ya, perumahan elit. Nah, kok bisa kebayang nggak sih tetangga di perumahan yang elit gitu ya, malah tetangganya sendiri tuh yang ngerampok gitu. Nah, ternyata orang yang punya banyak duit, punya rumah bagus juga nggak terbatas untuk melakukan kejahatan seperti pencurian ini gitu ya. Lah kok bisa dia tega merampok tetangganya sendiri yang dia kenal. Dia kenal loh, akrab loh dengan orang ini gitu ya. Tapi dia bisa melakukan kejahatan dengan tetangganya ini sendiri, si influencer ini sendiri. Nah, ternyata pas diinterogasi sama polisi gitu ya, kenapa sih kamu melakukan hal ini gitu? Kamu kan rumahnya juga sama kan, namanya juga klaster ya. Perumahannya tuh modelnya sama, gedenya juga sama lah. Ternyata tetangganya ini punya banyak hutang teman-teman ya. Dia punya banyak hutang, terus dia juga iri hati melihat keberhasilan influencer ini. Dia lihat kan, kalau dia bikin konten viral gitu, terus influencer ini bisa pergi ke luar negeri, beli barang-barang branded, tas branded, bajunya bagus-bagus, jam tangannya juga keren-keren. Pokoknya hidupnya tuh kayak everything well gitu ya. Gak ada susahnya sama sekali. Nah, tetangganya ini ternyata tuh iri hati ya teman-teman sama si influencer ini. Jadi dia menyusun rencana supaya bisa merampok rumah influencer ini tanpa ketahuan. Jadi caranya listriknya dimatiin dulu ketika itu, terus pokoknya entah gimana akhirnya dia berhasil merampok gitu. Nah, ternyata kan guys, bahaya kan banget kalau kita tuh nggak bisa mengendalikan rasa keinginan kita.
Coba dari cerita tadi kita petik nilai-nilainya, ya. Diawali dari rasa ingin dulu ya, iri hati dulu. Wah, aku kepengen juga nih, pengen hidup makmur seperti tetanggaku nih. Akhirnya dia punya niat jahat, yaitu mencuri. Ya, terbukti ya guys, ternyata benar kan yang diajarin firman Tuhan bahwa jangan mengingini milik orang lain gitu. Karena itu memicu kamu melakukan dosa-dosa berikutnya gitu. Jangan. Nah, sikap mengingini adalah pintu utama, pembuka jalan buat dosa-dosa ngeri yang dilarang sama Tuhan, ya. Media sosial bagus ya kalau kita gunakan secara benar, bisa jadi sumber inspirasi kita ya teman-teman. Tapi kalau kita nggak bijaksana pakai, itu bisa menjadi sumber tekanan dan ketidakpuasan kita ya teman-teman. Yeah. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama. Ada 3 hal nih yang kita bisa ingatkan ke diri kita sendiri agar kita selalu bisa mengandalkan keinginan kita. Ya, rasanya memang sulit banget. Kita pengen semua hal di dunia ini bisa kita rasakan, kita miliki. Tapi kita harus mengendalikan nih rasa keinginan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dosa-dosa yang lebih ngeri sebelumnya ya. Nah, yang pertama itu kita harus batasi apa yang kita lihat ya teman-teman ya. Ingat, apa yang kita lihat ya. Kita lihat itu mata kita. Kenapa? Karena kita buka di Kejadian 3 ayat ke-6 ya. Boleh minta tolong Korinto buat baca. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, kita sudah baca, kita dengar firman Tuhan ya, di Kejadian 3 ayat 6, ini adalah cikal bakal dosa yang tadi sudah saya jabarkan, bahwa kalau larangan jangan mengingini itu adalah akar dari segala kejahatan dari hukum-hukum yang ada ya. Kenapa seperti itu? Karena kenapa itu menjadi akar dan awal mula? Dan hal yang pertama kita harus atasi adalah penglihatan kita. Karena kita lihat di sini bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya. Jadi sebelum dia memutuskan untuk mengambil buah itu dan memakannya, yang dia pertama kali lakukan itu apa? Dia melihat. Ya, melihat itu pakai apa? Pakai mata ya. Tentunya ini nggak dilihat sekali dong. Ya, nggak cuma selewat. Oh, kita bisa lah sekali lewat, bisa lah kita atasi lah hal keinginan itu. Nggak pengen gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi ini pasti melihatnya berkali-kali dong, ya kan? Lihat lagi, terus menerus dilihat, sekali, 2 kali, 3 kali, bisa mengatasi rasa keinginan itu. Tapi kalau sering kali dilihat, bisa jadi bahaya, ya. Akhirnya perempuan itu, yaitu si Hawa itu, nggak tahan juga dong. Dia lihat, ya pertama dia lihat dulu bahwa buah pohon itu baik. Akhirnya setelah melihat, dia menyimpulkan hal itu sendiri. Dia mengambil kesimpulan sendiri nih, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kata siapa? Kan Tuhan bilang, jangan. Kalau Tuhan larang ya berarti nggak baik dong, ya kan? Yang bilang baik itu karena apa? Karena dia lihat terus, ya itu asumsi dia sendiri, teman-teman. Karena kita lihat hal itu terus-menerus, kita lihat sosmed terus, kita lihat influencer A, kita lihat yang viral terus. Belum tentu yang kalian lihat terus itu yang benar. Ya, hati-hati. Dan sedap kelihatannya. Nah, kelihatannya belum tentu benar. Ya. Yang ada kata-kata kelihatannya sih enak, itu persepsi di pikiran doang, ya. Itu pikiran manusia doang, teman-teman. Sebenarnya
kebenarannya itu tidak sedap karena kamu akan mengalami kematian, kata Tuhan. Gimana baik mengalami kematian? Dia lupa. Jadi ketika kita melihat hal yang salah terus, kita lihat terus, oh iya merokok itu kayaknya nggak apa-apa deh. Banyak kok orang Kristen juga ngerokok gitu ya. Teman-teman, kayaknya keren. Udah dilihat terus setiap hari, ya setiap bulan dilihat. Kayaknya oke, nggak apa-apa tuh. Apalagi lingkungannya. Apalagi perokok lingkungannya. Padahal dokter sudah bilang, bukan dokter, padahal dibungkus rokoknya sudah dikasih tahu ya kalau kamu merokok itu merusak paru-paru ya, bahkan ada gambar leher bolong. Itu baik atau buruk? Buruk kan teman-teman? Tapi kita tetap mengambil keputusan untuk melakukan hal yang buruk dan hal yang salah itu diawali dari penglihatan. Apa yang kita lihat ya? Ketika sedap kelihatannya ya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Nah, ini tuh semua adalah asumsi dan persepsi Hawa sendiri gitu ya, yang dibisik-bisikin terus sama iblis, si ular tua itu. Lalu akhirnya endingnya apa? Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Sudah dimakan, sudah ditelen, dikasihlah juga ke suaminya. Ya, suaminya juga nggak tanya dulu ini apa gitu ya. Langsung aja main makan gitu ya. Ya udahlah, itu dosa sama-sama gitu ya. Akhirnya suaminya pun juga memakannya. Akhirnya kita mengalami dosa keturun-temurun sampai nanti udah, walaupun sudah ada penebusan, tapi tabiatnya ya kita memang sudah ditebus. Dosa-dosa kita sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi tabiatnya ini nih, tabiat manusia ini yang harus terus-menerus setiap hari kita perangi ya, teman-teman ya. Kita lawan tabiat dosa itu ya, rasa ingin itu loh ya. Sadari ya, kalau larangan jangan mengingini adalah hal yang terpenting teman-teman ya. Karena ini ada akar dari segala kejahatan yang semestinya. Nah, teman-teman, itu yang pertama, jagai matamu. Oke? Jangan lama-lama lihat TikTok, jangan lama-lama lihat medsos ya. Kecuali memang kamu ada bisnis di situ, ya oke lah. Tapi kalau misalkan kamu rebahan, masih Gen Z, batasi ya. Bahaya. Kamu lama-lama lihat, kamu lama-lama akan memutuskan bahwa kamu ingin hal itu. Ketika sudah di hati udah ingin, kamu pasti akan melakukannya dengan cara apapun juga ya. Ingat hal itu. Nah, yang kedua itu fokuslah pada rasa syukur dan cukup. Nah, ini yang harus selalu setiap hari kita ingatkan ke diri kita bahwa ayo bersyukur, ayo miliki rasa cukup ya. Fokus sama tuh berkat-berkat Tuhan yang sudah kita miliki. Jangan sama yang belum apa yang kita miliki. Jangan fokus dengan apa yang gak boleh. Jangan fokus dengan apa yang belum kita punya. Tapi fokus dengan apa yang sudah kita miliki, yang sudah Tuhan berikan berkat-berkat. Ya, bukan hanya materi, tetapi apa? Kesehatan kita. Kita bisa bangun pagi hari, bisa bernafas gratis. Itu berkat. Kita harus bersyukur ya. Kita bisa melompat, kita bisa duduk. Ya, kita nggak sakit pinggang. Bahaya loh kalau sakit pinggang, nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok, nggak bisa berdiri. Nggak enak teman-teman. Ya, kita bersyukur masih bisa ada orang tua. Ya, walaupun orang tua itu kadang ngomelin kita, it's okay. Kita bersyukur. Kita punya teman yang baik, sekolah yang baik, apapun teman-teman. Coba pikirin saat ini, pasti ada deh lebih dari satu hal yang kamu syukuri hari ini. Nah, kalau kita bersyukur ya, kita pasti akan lama-lama punya tuh rasa cukup. Ya, cukup Tuhan, aku cukup segini aja. Gini loh. Kalau orang Kristen kan pengennya berlimpah ya. Dan Tuhan juga pengen lah hidup kita bahagia, berkelimpahan. Pasti ya namanya. Ya saya kan juga punya anak, pengen anak saya juga happy gitu. Pasti Tuhan juga pengen kita tuh hidup dalam berkelimpahan. Tapi bagaimana kita bisa merasakan kelimpahan kalau kita nggak punya rasa cukup? Nah, misalkan ini saya di sini ada gelas nih aqua. Nah, ini kan ada batas rasa cukupnya ya, ada batas maksimal penuhnya gitu.
kalau misalkan nggak ada rasa cukup gitu ya, ditambahin terus, gelasnya makin besar terus, ya lama-lama ya nggak ada kelimpahan. Kalau yang namanya kelimpahan ya, cukup nih standar gelasnya nih ukuran 10 cm misalkan, diisi air, terus dia luber kan, kalau kepenuhan. Nah itu yang namanya limpah. Melimpah itu luber keluar dan bukan untuk diri sendiri, kelimpahan itu untuk berkat untuk orang lain juga dirasakan gitu loh. Jadi berkat Tuhan yang diberikan itu bukan untuk kepentingan kita teman-teman, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah ya. Hidup kita tuh bisa berguna bagi orang lain gitu ya. Harta kita yang berlimpah bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Terus apalagi kesehatan kita juga bisa berguna, talenta kita berguna bukan diri kita sendiri tapi untuk orang lain ya. Kadang tuh orang merasa kayak diri hebat gitu ya. Kita bisa melakukan A, B, C. Untuk apa? Kepuasan diri kita ya. Kadang kayak misalkan nih, wah skill kita dihargai gitu ya. Wah hebat kamu ya, bisa memanage keuangan dengan baik. Kamu pinter ya di sekolah ya, kamu cerdas otaknya. Kita merasa bangga tuh, gue puas nih, gue puas. Nah, tapi apa kecerdasan yang Tuhan kasih itu ada gunanya teman-teman ya. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah bahayanya nih ya, dari kecil tuh kita udah dicekokin tentang rasa ingin itu loh. Ya Karinto, kalau di era kita, masa-masa kecil kita, Karinto sering nonton film kartun Doraemon nggak? Iya ya, teman-teman pendengar pasti pernah tahu lah ya Doraemon. Itu ada, sebelum filmnya mulai ada lagunya. Gimana lagunya? Ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Iya, itu lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Wah, semua dapat dilakukan dengan kantong ajaib. Nah, kalau zaman sekarang Karinto, semua dapat lakukan dengan barcode ajaib atau kartu ajaib, kartu kredit. Ya teman-teman ya, nih saya dengar nih dari cerita salah satu orang lah ya, punya banyak aset, rumahnya banyak, dan setiap tahun dia keluar negeri itu bisa 3-4 kali diajak sama menantunya gitu. Jadi orang kaya lah, tajir. Woi, saya nggak tanya kenapa gitu ya, kenapa bisa pergi ke luar negeri terus gitu. Saya nggak tanya, tapi dia cerita sendiri. Karena itu kalau di luar negeri kita pakai kartu kredit, tinggal gesek, set, gampang. Dan kalau kita setiap kali sering gesek, dapat poin. Ternyata ya, poin itu dikumpulin bisa dapat reward. Rewardnya apa? Bisa ada tiket gratis pesawat atau upgrade ke business class, kayak gitulah. Nah, tanpa sadar ternyata saya pikir-pikir, saya renungkan, oh ini cara dunia supaya kita tuh terus-menerus memanjakan rasa keinginan kita. Terus-menerus gak ada rasa cukup, maunya pengen lebih lagi, gak cukup segini, pengen lagi ke tempat-tempat yang lebih heboh, tempat-tempat lebih mahal, pengen lagi standar hidupnya naik gitu ya, gaya hidupnya dinaikin, pengen. Itu yang memacu kita supaya dapat keuntungan, padahal perusahaan kartu kredit sudah untung dari kita konsumtif terus menerus itu ya. Nah itulah teman-teman, ingat ya, jangan menghidupi lagu Doraemon. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali ya. Tapi marilah kita belajar dengan lagu Tuhan Gembalaku yang baik ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, takkan kekurangan aku. Itu dalam bahasa Inggris, I shall not want. Artinya ketika Tuhan menjadi gembala kita, kita tuh udah cukup sebenarnya. Cukup Tuhan saja tuh di dalam hidup kita. Kita nggak akan pengen yang lain gitu. Cuman Tuhan saja yang kita inginin ya. Ada ayat dalam firman Tuhan juga berkata, tidak ada hal yang kuingini di dunia ini selain Tuhan. Itu ada di Ayub, di Pengkhotbah juga ada.
Nah, ketika kita dekat sama Tuhan, ya, itu pentingnya teman-teman. Itu pagar kita lah ya, supaya kita tuh waspada akan rasa keinginan kita. Kita harus terus baca firman Tuhan. Kalau kita baca, kita diingatkan sama Roh Kudus bahwa Tuhan itu cukup bagiku. Ya, I shall not want. Aku bahkan rasa ingin aja tuh nggak ada. Kalau kata Daud ya, itu yang Daud alami. Makanya Tuhan itu begitu sayang banget sama Daud karena hatinya itu melebihi dia tuh pengen Tuhan tuh terus bersama-sama dengan dirinya gitu ya, terus berada dalam hadirat Tuhan karena dia nggak pengen apapun selain kehadirannya Tuhan. Nah, itu harus kita contoh dari Daud setiap hari ya, termasuk saya juga. Oke, jadi lebih baik kita bersyukur saja dengan berkat yang sudah Tuhan berikan ini, mensyukuri apa yang kita miliki, dan belajar punya rasa cukup. Nah, yang terakhir ya, yang ketiga, ingat bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tetapi kita ini pengelola, teman-teman ya. Ya, hidup kita ini dipercayakan sama Tuhan, kita hidup, kita dipercayakan punya harta, punya tabungan, punya talenta, dipercaya, ya kan? Kita disuruh Tuhan untuk apa? Untuk mengelola talenta kita, mengelola waktu kita, mengelola uang kita dengan baik, hidup kita, kesehatan kita, harus kita kelola dengan baik. Karena kita harus sadari bahwa hidup kita bukan punya kita. Kita tuh bukan pemilik, ya. Sebenarnya kita nggak berhak atas diri kita, tapi Tuhan yang pemberi hidup itu yang berhak, ya. Tapi kita ditugaskan untuk mengelola semuanya dengan baik ya. Tuhan, semua alam semesta ini cuma titipan, ya. Orang tua titipan, anak titipan, ya. Saya selalu bilang sama Kara, anak saya ya, Kara, kalau ditanya orang, kamu anaknya siapa? Jangan jawab papi mami, jangan. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya Tuhan Yesus. Iya, papi mami cuma dititipin. Nah, dan ketika saya berucap seperti itu, dalam pikiran saya udah terkonsep, oh iya, ini anak dititipin sama Tuhan, saya harus rawat, saya harus asuh, dibesarkan, nanti saya kembalikan lagi kepada Tuhan gitu ya. Nah, semua hal di dunia ini adalah titipan, jangan merasa memiliki ya. Kalau kita merasa memiliki, kalau kita kehilangan, depresi, kecewa, bahkan kita bakal ingin memiliki hal-hal yang lain terus kan, konsumtif dan sebagainya. Tapi kalau kita punya rasa konsep nih, kita itu pengelola, apapun yang kita lakukan itu berdasarkan dengan konsep kekekalan, ya. Kita lakukan dengan baik, ya pasti dengan bijaksana. Nah, itu 3 hal yang perlu kita lakukan di hidup kita supaya kita dapat mewaspadai rasa keinginan kita, teman-teman. Yes. Thank you, Kak Stevi. Sama-sama. Boleh berdoa buat kita. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menegur kami, memproses hidup kami. Kami Tuhan. Mau Tuhan, dari firman-Mu ini kami dibangkitkan spiritnya Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan keinginan dan memuaskan nafsu kami, tetapi biarlah hidup kami ini menyenangkan hati-Mu, karena Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan cukup bagi kami. Pribadi-Mu itu adalah cukup bagi kami. Kami tidak ingin mengingini hal apapun, keduniawian apapun. Kami Tuhan. Tidak ingin Tuhan, biarlah anak-anak muda ini bisa belajar untuk melawan rasa keinginannya Tuhan yang salah. Biarlah Roh Kudus ingatkan selalu firman Tuhan di hati mereka, pikiran mereka Tuhan saat ini, hati kami juga, supaya kami terus bisa hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Sehingga nantinya Engkau datang kembali ke dunia ini mendapati bahwa kami bisa mengelola hati kami, mengelola pikiran kami, mengelola hidup kami dengan benar. Apapun berkat yang dititipkan kepada kami bisa kembalikan lagi kepadamu berlipat-lipat demi kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.